Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Jadi kali ini gue bakalan membahas ke kalian soal apa sih yang kalian perlukan untuk menjadi pemain yang lebih baik dalam menentukan hero, komponen pasukan, dan segala bentuk yang menyebabkan kalian bisa kuat. Dan utamanya ini tips strateginya untuk kalian yang menggunakan archer. Itu lebih utama karena gua menggunakan archer itu sendiri. Oke, apa saja yang perlu kalian ketahui? Mari kita mulai. Jadi kali ini gue bakalan sedikit membahas basic dari game Viking Rise itu sendiri. Sebenarnya gue sebelumnya itu menyediakan report untuk di review. Hanya saja report di sini gue lupa ditaruh ke favorit ya. Jadi reportnya kayak gini, kadaluarsa lah bisa dibilang. Padahal ini kejadiannya adalah kemarin. Dan kenapa gue mau menjelaskan tipot ini itu disebabkan karena istilahnya gue dapat lawan yang dalam artian stat atau buffnya itu mirip. Jadi nilai bonus statnya misalkan gua 200 dia 200, kalau defense-nya gua 230 dia beda dikit gitu. Jadi istilahnya buffnya nggak begitu jauh, cuman perbedaannya ada di tier pasukan gitu ya. Makanya gue pengen bahas dari 3 report ini itu adalah 3 macam hal yang gua tes satu persatu. Jadi ada yang penempatan hero nya, ada yang penempatan skillnya, ada pembawaan istilahnya jenis pasukannya, pergantian buff antara buff defense dan buff attack. Jadi semuanya gua coba di 3 komponen utama ini dan gue mendapatkan suatu kesimpulan. Dan kesimpulannya ini sebenarnya ya yang sudah gua istilahnya beberkan ke tim gua yang ada di KGO, berarti yang ada di istilahnya yang ada di kingdom gua, karena di kingdom gua Indonesianya cuma 4 orang ya gua share aja di sana gitu ya. Dan kesimpulan dari itu sebelum gua bahas kesimpulannya lebih baik gua bahas nih ke bagian basicnya dulu ya. Jadi bagian basicnya itu adalah pertama, sebenarnya ini kesimpulan juga atau bagian basic ya, ya terserah. Intinya kesimpulan yang bisa gua dapatkan dari 3 laporan tadi itu adalah satu ya, status attack, defense, atau HP itu berpengaruh hanya kepada basic attack dan counter attack ya. Nah, dari status ini sangat berkaitan dengan yang namanya tier pasukan, karena setiap tier pasukan punya stat berupa attack, defense, dan HP-nya ya berbeda-beda. Nah, ini sinkron juga dengan yang namanya jumlah pasukan. Jadi semakin banyak jumlah pasukan kalian, otomatis stat kalian itu bakalan berkali-kali lipat. Nah, ini untuk mempersimpel dari cerita gua yang kesimpulan pertama ini, itu bisa kalian cek di bagian barak, entah itu pasukan apapun silakan ya. Yang perlu kalian cek itu adalah perbedaan dari statnya dari tier 5 contoh ya. Di sini tier 5
Start attack, HP, dan defense-nya kita sudah melihat ya. Kita fokus salah satunya saja dulu. Archer itu attack, berarti kita fokus ke attack-nya. Di sini attack untuk tier 5 Archer adalah 196. Lalu nanti attack di tier 6-nya Archer itu 209. Perbedaannya ada di sekitar 13 poin ya. Nah, 13 poin ini kalau misalkan kalian adunya per satu pasukan ya mungkin perbedaannya nggak begitu jauh ya. Tapi kalau misalkan ditumpuk, nah ini dia yang gua maksud dengan eh, tingkat damage dari basic attack dan counter attack itu bergantung dari stat. Jadi setiap pasukan yang kalian bawa, misalkan kalian bawa 100.000 pasukan T6 ya, berarti dua stat 209 ini atau 209 ini itu dikali dengan 100.000. Berarti totalnya berapa tuh ya? Habis itu sudah ditotal dari 100.000 pasukan yang kalian bawa, itu dikali lagi dengan buff yang kalian gunakan. Makanya buff attack, defense, AP itu semuanya bentuknya adalah persentase, bukan seperti stat yang ada di pasukan. Kalau stat di pasukan itu tulisannya jelas ya, langsung kayak attack 209, AP 180, defense 183. Tapi kalau buff status itu semuanya pakai persentase. Maksudnya persentase seperti apa? Kayak ini. Jadi gua contohkan di salah satu yang gua simpan ya. Ini pertarungan gua antara infanteri dengan archer ya. Nah, di sini kita selalu bisa melihat yang namanya buff troop ya. Berarti buff troop ini adalah buff keseluruhan yang kita miliki. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya untuk attack, defense, dan HP itu semuanya bentuknya persentase ya, persentase. Dan persentase ini didapat dari mana? Ini adalah akumulasi dari semua buff yang kalian miliki, entah itu dari mod, entah itu dari equipment, entah itu dari rune. Jadi semuanya itu bentuk persentase dan itu dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan tadi jumlah pasukan dan stat pasukan dari tier masing-masing. Tier 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sampai yang paling tinggi itu tier 7. Nah, sekarang biar kalian paham bahwasanya attack basic atau basic attacker itu berbanding lurus dengan ya tadi stat pasukan, tier pasukan, dan jumlah pasukan yang kalian bawa. Dan itu menyebabkan counter attack juga sama. Tuh. Alasan kenapa basic attack dan counter attack itu bakalan sejalan atau beriringan, sebenarnya gue pernah bahas, tapi ya biar lebih jelas lagi. Jadi di sini kita bisa lihat pemicunya ya. Nah, ketika kita melancarkan serangan dasar kepada musuh, otomatis pasukan musuh itu bakalan ada counter attack. Jadi ini timbal balik ya, ada basic attack berarti nanti bakalan ada counter attack. Nah, penyebab dari basic attacker itu besar atau tidak itu tergantung dari yang tadi gue sebutkan. Berarti otomatis dampak dari counter attack juga bergantung dari itu. Tapi apa istilahnya dampak counter attack ini bisa ditingkatkan lagi dengan adanya istilahnya skill ya. Jadi skill pikeman itu kan banyak yang untuk meningkatkan daya counter attack-nya. Dan tentu saja untuk infanteri juga ada buff yang menyebabkan serangan dasarnya juga ditingkatkan lagi. Makanya infanteri itu identik dengan basic attack, sedangkan pikeman itu identik dengan counter attack. Lalu bagaimana dengan archer? Archer itu adalah opsi yang dimana dia bagusnya bukan dari kedua itu, tapi melainkan dari skillnya. Jadi ketika archer spam skill itu sama aja kiamat untuk musuhnya, karena pasti luka-luka beratnya lebih banyak lagi. Seperti itu ya. Jadi ini
penjelasan singkatnya mengenai kesimpulan yang pertama. Lalu kesimpulan yang kedua apa, Bang? Kesimpulan kedua adalah kalian bisa mengkoreksi bahwasanya hero itu sangat mempengaruhi dari skill aktifnya. Jadi misal ya, ini adalah penempatan hero pertama dan hero kedua. Selalu kan ada namanya leader dan co-leader gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya gimana ya laporan yang enak yang ada skill ya. Ya intinya kita bisa cek oh ya di arena biasanya itu ada tentang skill. Oke, kita ke arena aja dan soal kalah dah serah. Oke, mari kita lihat di bagian skillnya ya. Jadi di sini eh, pemposisian skill itu sangat berpengaruh untuk pengaktifan skillnya. Jadi kalau misalkan ini adalah skill-skill yang ada di hero leader dan ini skill-skill yang ada di hero co-leader, maka kalian bakalan selalu melihat yang dari leader ini itu skillnya lebih awal muncul daripada co-leadernya. Nah, ini bisa kita buktikan dengan cara ini juga apa teorinya ya. Ini teorinya kita bisa buktikan dengan tes saja ya langsung. Di sini kita tes langsung saja satu pasukan mana ya yang istilahnya pasukannya nggak langsung mati berarti oke kita coba ya ini. Nah, di sini kita bakalan tes pasukan archer gua ini skill mana yang aktif duluan. Kalau misalkan sesuai dengan aturan itu yang bakalan skill duluan itu adalah skillnya Leandra karena dia ada di leadernya, sedangkan Yulmi itu co-leadernya jadi bakalan muncul yang kedua. Contohnya ya, pertama pasti yang keluar adalah Leandra kan, baru disusul skill yang kedua itu adalah dari co-leadernya seperti itu. Dan ketika kita ubah nih ya, misal kita ubah nih, maka ketika kita ubah nih posisinya itu juga bakalan berubah. Ini kita pakai acuan skill pertama. Apakah skill yang kedua, ketiga, keempat begitu? Ya sama aja. Jadi sesuai dengan urutannya. Oke. Di sini kita ganti urutannya jadi seperti ini. Ini adalah leadernya Yulmi. Dan kalian tahu kan, misalkan Yulmi itu efek animasi serangannya seperti apa ya? Kita lihat nih. Ini adalah Yulmi tuh. Jadi Yulmi bakalan menyerang lebih dahulu baru disusul oleh Leandra itu ya. Dan tingkat serangannya lebih efektif yang mana itu bisa kalian cek sendiri dari skill yang sudah kalian bangun atau skill yang sudah kalian buat kombonya. Karena dengan begini kalian tahu dong mana nih skill-skill yang muncul dan mana yang tidak. Tuh. Terus kalau untuk di pengaturannya biar kalian bisa melihat jenis skillnya, di sini gua bakalan coba untuk versi rally-nya ya. Ini adalah si Leandra lebih dahulu. Nah, untuk pengaturannya sendiri biar kalian bisa menampilkan yang namanya nama skill ya. Itu ada di pengaturan yang general dan di bagian nah, ini ya. Jadi di sini ada yang namanya menampilkan nama skill. Jadi nanti nama skill kalian bakalan ditampilkan melalui raport ini. Gunanya apa? Kalian untuk lebih mudah tahu skill mana saja yang muncul
lebih awal dan kapan munculnya, Kak. Jadi kan kalian sering tuh namanya membuat combo dan hafal dong nama skillnya. Maka dengan adanya penampilan nama skill ini sudah membantu kalian tahu bahwasanya oh skill yang kalian inginkan itu ternyata sudah aktif. Oh skill yang eh, gua maksud dari urutannya ternyata urutannya seperti ini. Skill satu dulu, skill 2, skill 3 dan seterusnya seperti itu ya. Di sini kita bisa lihat di pasukan gua. Nah, di sini sudah muncul nama-nama skill dan yang ada di talentnya ya. Jadi bukan hanya skill saja yang berupa skill card dan bawaan, tapi skill yang ada di talent juga muncul. Itu. Jadi kita bisa tahu nih urutannya. Oh, ternyata pasukan gua sudah muncul nih skillnya ini. Gitu. Dan ini sangat membantu kalian untuk membuat atau mempertimbangkan skill apa saja yang kalian perlu untuk aktif lebih dulu ya. Aktif lebih dulu, ingat ya. Karena kalau sudah seperti ini kan kalian bisa nih mengembangkannya dengan lebih baik. Oke, itu kesimpulan yang kedua. Lalu kesimpulan yang ketiga apa? Kesimpulan ketiga yaitu adalah damage skill. Jadi damage skill itu atau yang bisa kita lihat di sini ya. Nih, Bro. Nah, ini detail skill kayak gini ya. Detail skill kayak gini itu berdasarkan murni skillnya sendiri. Jadi nggak ada sangkut pautnya skill damage skill ini dengan yang namanya tadi stat, attack, defense, HP dan sebagainya itu nggak ada. Jadi bisa dibilang skill itu independen. Jadi daya rusak dari skill itu ya bisa ditangkal dengan skill yang lain atau dengan buff yang lain gitu ya. Contoh dengan buff yang lain itu bisa dengan menggunakan seperti ini. Defense blessing ini kan skillnya, tapi di sini ada pengurangan damage yang diterima. Di sini kan tertulisnya pengurangan damage yang diterima. Itu enggak ada tulisan damage basic attack, counter attack, atau damage skill enggak. Jadi ini sistemnya universal. Ini pun sejalan dengan yang buff yang ada di totem. Kalian tak pasti tahu yang di map KPK pasti ada yang namanya totem dan di totem ini juga ada yang namanya pengurangan damage yang diterima. Dan pengurangan damage yang diterima ini di totem jika kalian maksimalkan itu adalah pengurangan 6%. Dan untuk nanti di puncaknya adalah ini peningkatan damage itu totalnya juga sama 6%. Kalau misalkan sampai 10/10. Kalau ini kan intinya totalnya yang ini dengan ya ini itu 6% dan damage skillnya juga sama 6%. Kenapa peningkatannya lumayan kecil? Karena dia general. General itu berarti tidak mengacu kepada ya tadi basic attack, counter attack atau damage skill enggak, tapi diumumkan sama kayak speed up aja kan. Speed up ada yang general, ada yang pelatihan, ada yang reset, ada yang bangunan. Nah, damage juga sama. Damage di game ini itu ada 3 macam. Ada damage skill, ada damage counter attack, ada damage dari basic attack gitu ya. Nah, dari basic attack dan counter attack kita sudah bahas tadi di awal. Sebabnya atau yang menyebabkan damage-nya itu lebih tinggi dari apa. Tapi kalau damage skill ya tadi kita nggak berkomentar lagi, tapi emang dari sana gitu. Lalu pembahasan dari perbedaan attack, defense, HP. Jadi paling utama itu paling gampang kita melihat dari attack sama defense-nya. Karena yang menyebabkan damage itu adalah selisih dari attack dengan defense. Jadi ketika attack kamu kalah besar dengan defense lawan, berarti serangan yang diberikan kamu dengan ke lawan itu sedikit. Tapi kalau dibalik,
defense-nya lawan ternyata lebih kecil dan jauh daripada attack kamu, maka attack yang diterima lawan kalian itu bakalan lebih besar. Jadi attack, defense ini berpengaruh dalam total damage yang ditimbulkan dari basic attack. Terus HP apa gunanya, Bang? HP itu gunanya adalah untuk jadi bar. Jadi bar health yang biasa kalian lihat ketika kalian menyerang pasukan, contoh ya di sini gua buat contoh lagi. Jadi hal itu adalah ini yang putih ini nih itu hal. Jadi HP itu adalah kumpulan dari pasukan kalian, nanti HP-nya berapa dan itu jadi tingkat hal yang muncul di sini ya. Tuh. Terus selisih attack dengan defense ini bakalan tampil seperti ini nih angka-angkanya, kalian bisa lihat ya. Damage-nya kalau misalkan masih putih-putih kayak gini itu namanya basic attack atau counter attack ya. Tapi kalau yang damage skill itu biasanya berwarna merah kalau tampilan di sini. Nah itu udah ada damage skillnya. Jadi ada merah-merah seperti ini itu adalah hasil dari damage skill, makanya damage skill itu sangat sakit, kalian bisa lihat sendiri sekali menyembur gitu ya langsung bisa sampai kelipatan 20.000 dan sebagainya, karena kan hasil damage skillnya itu dari skill 1 terus kena buff lagi, kena buff lagi, kena buff lagi, dan itu nanti diakumulasikan. Itu gunanya yang kita biasa sebut di sini itu combo skill ya. Jadi penggabungan dari skill-skill ini yang ada di sini digabungkan dengan talentnya juga. Nah, itu yang bakalan jadi akumulasi damage skill itu sendiri. Oke, gua harap penjelasan gua tidak membuat kalian bingung. Ya, kalau misalkan sedikit bingung, harap tinggalkan komen di bawah saja ya untuk penjelasan lebih rinci lainnya. Dan itu adalah 3 kesimpulan yang gua dapatkan. Lalu bagaimana untuk kalian yang pengguna role? Sekarang kita sampai ke penggunaan role-nya. Nah, selalu banyak yang bilang penggunaan role itu role archer itu pasti kalah dengan role infantry atau role infantry pasti kalah dengan pikeman. Kalau hal yang seperti itu terjadi ketika kedudukannya sama ya. Kedudukannya sama itu dari mana? Kita bisa lihat dari tadi laporan yang ada ya. Di sini, nah di sini kan bedanya 400 dengan 1 juta ya. Padahal di sini kita lihat pasukan dia adalah tier 6 dan gua juga tier 6 sama. Tapi jumlahnya berbeda. Tapi kok damage di sininya banyak? Ya seperti yang tadi gue bilang bahwasanya archer itu damage tertingginya pasti ada di skill, bukan di basic attack, bukan di counter attack. Sedangkan ini si infantry itu ada di basic attack-nya dan recommend juga ada di counter attack-nya. Nah, ini yang namanya tadi belum tentu infanteri bakalan menang kepada archer kalau misalkan statusnya tidak sama. Nah, di sini kita bisa lihat dari statusnya. Status gua attack, defense dan HP-nya itu adalah di 347, terus defense-nya itu di 227 dan HP-nya di buff 103 ya. Sedangkan untuk infanterinya dia itu tidak sampai ke 300, terus defense-nya juga nggak nyampe 200, HP-nya nggak sampai 100. Jadi wajar kalau misalkan dia eh, pertahanannya tipis dan kena damage skill gua langsung total kalahnya banyak banget. Jadi kesimpulannya adalah kalian bisa membuat
kesimpulan bahwasanya archer itu pasti kalah dengan infanteri ketika kedudukannya sama, ya. Kalau enggak, ya masih banyak untuk penentu untuk kemenangan dari siapa. Contoh ketika kalian mencoba duel kayak gini dan tier pasukan kalian berbeda. Contohnya gua tier 5 dan pasukan dia tier 7 atau tier 6 gitu ya. Beda satu tingkat. Ini juga bakalan menghasilkan hasil yang berbeda. Dan catatan lagi yaitu adalah statnya sama. Kalau dari awal statnya berbeda itu semua banyak kemungkinan yang menyebabkan kalian bisa menang, kalian bisa kalah. Dari sini kita bisa tahu bahwasanya kemenangan atau kekalahan dari pasukan itu banyak sebabnya. Gak harus dari ada archer, infanteri pasti infanteri menang. Gak kayak gitu. Itu berlaku mungkin untuk para spender ya, yang bisa dibilang pasukannya itu versi max-nya semua. Sedangkan untuk kalian yang F2P boro-boro max. Tapi malah yang ada itu maksa, bukan max ya, tapi maksa. Seperti itu. Terus kalau misalkan kalian archer, usahakan jangan satu tipsnya ya, kalau untuk archer itu jangan membawa pasukan yang banyak. Fokuslah ke kalian archer ya archer saja. Bawa satu nggak apa-apa, bawa dua nggak apa-apa. Intinya kalau misalkan archer ya harus fokus. Dan kalau pengen lebih enak, archer itu cukup bawa satu aja, nggak usah banyak-banyak. Karena ketika kalian pasukan bawanya lebih dari satu, yang sudah-sudah adalah kalian nggak fokus. Sedangkan archer itu kalian butuh fokus dan mobilitasnya tinggi. Maksudnya mobilitas tinggi itu seperti apa? Mobilitas tinggi itu seperti ini. Jadi ke archer itu penting untuk yang namanya selalu berpindah-pindah seperti ini ya. Yang namanya kita ketika menyerang harus mundur lagi, serang lagi, mundur lagi seperti itu. Jadi archer itu kuncinya ada di mobilitasnya. Makanya archer itu buff yang paling bagus ketika di open field itu adalah buff kecepatan. Jadi kecepatan untuk mengelak dan kecepatan untuk menyerangnya itu yang menentukan archermu bagus atau tidak. Untuk role yang lain itu juga ada tekniknya sendiri masing-masing. Dan kalau misalkan kalian pengen lebih jelasnya, kalian bisa bertanya kepada mereka yang menggunakan role selain archer ya. Kalau gua ini especially spesialisnya ke archer karena emang archer ini adalah gaya permainan yang cocok ke gua karena gua cuman mengandalkan yang namanya satu pasukan saja. Intinya pasukan archer kalau di open field itu jangan banyak-banyak, cukup satu aja, yang penting kalian fokus untuk bisa memobilisasi archernya. Kapan dia jadi umpan, kapan dia nyengat, kapan dia menyerang, mundur dan sebagainya, kalian bisa lebih mudah mengontrolnya. Dan jangan khawatir, archer walaupun satu pasukan itu kalian bisa mendapatkan kill point dalam jumlah ya banyak. Karena archer walaupun dia sedikit atau banyak, tadi archer itu fokusnya adalah di damage skill. Jadi pasukan kalian sedikit atau pasukan kalian banyak itu tidak banyak berpengaruh ya. Gimana ya? Contohnya ini gue lagi AFK terus ada yang nyerang, ya seperti inilah akibatnya gitu ya, dengan perbedaan serangannya. Ya intinya kembali lagi ke fokusnya saja. Ini yang bisa gue bagi buat kalian yang menggunakan role archer. Tapi untuk kalian yang bukan role archer, gue yakin kalian punya caranya sendiri untuk istilahnya mengupgrade teknik perperangan kalian ketika ada di open field. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe jika kalian suka konten yang seperti ini. Salam Viking dan bye.